pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, mari kita buka sesi diskusi ini dengan berdoa terlebih dahulu, supaya diskusi kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Cukup. Di sesi diskusi kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai mengulik kebenaran Upin dan Ipin yang dianggap sebagai propaganda Malaysia. Seperti yang kita ketahui bahwa Upin dan Ipin itu merupakan salah satu kartun asal Malaysia yang sukses menyajikan tontonan menarik untuk anak-anak. Tidak hanya populer di Malaysia saja, Upin dan Ipin ini juga menjadi kartun favorit anak-anak Indonesia. Serial ini selalu berhasil mengundang gelak tawa di setiap episodenya. Dan uniknya, serial Upin Ipin ini tidak hanya menjadi tontonan untuk anak-anak saja, tetapi juga menjadi hiburan bagi orang dewasa. Nah, belakangan ini ramai terkait dengan pernyataan dari Ketua KPI, Agung Supriyo, di kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier pada tanggal 9 September 2021 lalu, yang menyatakan bahwa Upin dan Ipin ini dinilai sebagai propaganda Malaysia. Nah, benarkah Upin dan Ipin ini menjadi propaganda Malaysia seperti yang dikatakan oleh Ketua KPI Agung Supriyo? Untuk lebih jelasnya kita diskusikan secara bersama-sama yang akan dipantik oleh sahabat Nugi. Untuk itu, saya persilakan kepada sahabat Nugi untuk memaparkan materi dan memantik jalannya diskusi pada malam hari ini. Cek, suaranya masuk gak? Masuk Pak Eko. Oke, kita diskusi santai aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, alladhi addana wa akramana wa ajallana wa atamana bil ilmi wal ulama wa karamati sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dan sahabat sekalian, selamat malam dan salam pergerakan bagi kita semua. Pada kesempatan pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama, membahas bersama apa yang kemudian terjadi pada isu kemarin-kemarin yang masih sekarang masih hangat gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nugi Graha, biasa dipanggil Nugi. Aku dari jurusan sejarah angkatan 20. Dan kini saya diamanahi untuk menjadi pemantik untuk membahas sebenarnya apakah mungkin animasi Upin Ipin itu termasuk sebuah propaganda gitu. Oke. Mungkin kalau kita bicara mengenai Upin Ipin dari sahabat dan sahabati tidak asing gitu. Karena animasi ini sedari kecil hingga dewasa sudah menemani kita dan sampai sekarang pun kita masih ingat dengan yang namanya Upin dan Ipin gitu. Dan justru berkat animasi Upin dan Ipin kita mendapatkan masa kecil yang sangat luar biasa gitu. Bagaimana dari Upin Ipin itu sendiri memberikan sebuah pesan yang sangat bermakna untuk kita untuk kedepannya. Dan kemudian ketika kita menghadapi suatu persoalan dari Ketua KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mengatakan bahwasanya animasi Upin Ipin ini termasuk sebuah propaganda gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai propaganda, kita akan bicara banyak hal gitu. Bagaimana kita akan membicarakan apa arti dari propaganda, bagaimana kita membicarakan sebenarnya praktik apa yang menjadikan propaganda, dan kemudian kita akan berbicara mengenai misi dari propaganda itu sendiri gitu. Sebenarnya propaganda itu merupakan salah satu, kalau dalam sederhananya itu meminta dukungan gitu. Sebenarnya propaganda itu sudah ada sejak 1622 oleh Paus Gregorius. Nah, Paus Gregorius ini merupakan salah satu orang yang mendirikan suatu organisasi
yang kemudian organisasi tersebut bertujuan untuk menyebarkan ataupun memekarkan agama Katolik di Roma. Di Roma, di Italia ataupun di negara lainnya. Ya, ini sudah jelas bahwasanya memang propaganda itu merupakan salah satu memberikan dukungan ataupun memekarkan gitu. Tetapi beda dengan pandangan dari Dr. Santoso Sastro Poetro ya. Nah, jadi Dr. Santoso Sastro Poetro ini memandang bahwa propaganda itu merupakan suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku dari penerima komunikan yang sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh komunikator. Gitu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan nih antara Santoso Sastro Poetro dan juga tadi siapa? Paus Gregorius ya. Jadi dua tokoh ini menyampaikan arti dari propaganda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Gitu. Jadi tidak bisa dibedakan. Nah, terkait propaganda itu sendiri, kalau kita tarik dalam ranah sejarahnya ya, sebenarnya dalam era penjajahan itu kita sudah merasakan yang namanya propaganda. Gitu. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang melakukan sebuah penciptaan simbiosis ya, yang Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah cahaya Asia, dan Jepang saya lupa, yaitu merupakan salah satu propaganda gitu. Nah, mungkin pasti bingung nih kenapa bisa dikatakan sebagai propaganda. Nah, ini kita langsung menuju ke misi dari propaganda itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya dari propaganda itu memiliki misi. Karena kalau tidak memiliki misi itu bukan suatu propaganda ya. Karena menyampaikan sebuah pesan itu harus ada misinya terlebih dahulu gitu. Pesan ini ditujukan untuk misi apa nih? Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, ada 3 misi yang dimiliki oleh propaganda. Yang pertama itu memberi khalayak untuk pro terhadap pemerintah dan partai politik. Dan yang kedua adalah melawan sistem pemerintahan dan partai politik. Dan yang ketiga itu membuat suatu informasi yang di situ bertujuan untuk bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dalam ranah masyarakat. Nah, jadi ada 3 misi nih yang ada dalam sistem propaganda itu sendiri gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan negara Jepang kan tadi waktu itu membangun sebuah simbiosis, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia ya. Yaitu merupakan salah satu propaganda dalam misi pertama, yaitu membuat khalayak untuk sepenuhnya pro terhadap pemerintah gitu. Jadi membuat khalayak pribumi ataupun membuat khalayak seluruh negara Asia untuk pro terhadap Jepang, bahwasanya Jepang inilah merupakan negara yang pemimpin Asia ataupun cahaya Asia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam pandangan Agung Suprio selaku ketua KPI itu saya tidak habis pikir beliau apakah tahu misi dari propaganda itu sendiri gitu. Kalau dikaitkan dengan animasi serial Upin Ipin gitu. Nah, kemudian praktiknya. Jadi kalau dalam propaganda itu harus ada strategi komunikasi yang khusus gitu. Nah, dengan demikian, kalau kita menggunakan strategi komunikasi yang benar-benar dipahami, benar-benar kemudian komunikasi itu bisa diterima dengan sangat baik oleh komunikan yang dihasilkan oleh komunikator, maka akan timbul dukungan-dukungan penuh untuk untuk merealisasikan propaganda tersebut gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri, dalam penyampaian strategi komunikasinya Pak Agus Suprio itu beliau menggunakan gaya komunikasi yang bisa dikatakan opininya itu tidak sepenuhnya tepat gitu. Maka yang timbul adalah kesalahpahaman. Dan terbukti sekarang banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi mulai dari pihak Indonesia ataupun dari pihak Malaysia gitu. Nah, pengertian sudah, misi sudah, praktik sudah, terus strateginya sudah. Sekarang kita langsung pindah ke animasi Upin Ipinnya gitu. Nah, pada saat Agus Suprio mengatakan bahwasanya mereka melakukan sebuah propaganda, otomatis akan timbul suatu kesalahpahaman gitu loh. Propaganda seperti apa nih?
karena kan dalam animasi Upin Ipin itu kan mereka dalam organisasi Les Kopakue katakan bahwasanya mereka suka anak-anak. Jadi mereka membuat sebuah animasi tujuannya itu untuk anak-anak gitu. Nah, kenapa kok di sini aktornya itu sangat toleran gitu. Mulai dari Jarjit, kita bisa melihat dari Jarjit merupakan salah satu aktor animasi yang berasal dari India. Angken Mutu juga, terus Ahtong dari Cina, Mei Mei dari Cina, kemudian Susanti dari Indonesia, kemudian Upin Ipin dari Malaysia. Nah, ini untuk membuat ataupun memberikan suatu tayangan bahwasanya kondisi seperti inilah yang patut untuk kita implementasikan dalam kehidupan bangsa Malaysia gitu. Karena sebelum pembuatan animasi Upin Ipin sebenarnya bangsa Malaysia itu terjadi rasis antar agama gitu. Kita bisa melihat di Malaysia itu kalau kita bicara mengenai keberagaman ataupun kebinekaan itu sama halnya persis dengan Indonesia gitu. Namun bedanya di sana terdapat banyak sekali rakyat-rakyat yang tidak semuanya itu negara Malaysia gitu. Ada dari negara Cina, ada negara Indonesia, ada negara Tionghoa, ada negara Nepal, ada negara apa lagi ya? Banyak kalau di Malaysia itu banyak sekali rakyat-rakyat yang bukan asli dari negara Malaysia, namun masuk dalam ranah kewilayahan Malaysia. Nah, jadi gitu. Alasan mereka membuat animasi Upin Ipin karena di situ terjadi sebuah rasis. Jadi mereka membuat suatu animasi. Nah, sebenarnya mereka itu tidak membuat animasi, tapi mereka itu membeli. Sebenarnya animasi Upin Ipin itu sebenarnya yang dibuat itu adalah dari orang Indonesia, dari lulusan mahasiswa ITB. Itu namanya Burhanuddin Radhi sama istrinya Ainon. Jadi Burhanuddin Radhi itu merupakan salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung ya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di sana, tapi dikarenakan ada salah satu faktor masalah pribadi, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar. Jadi beliau semasa mahasiswa di ITB itu kurang lebih 1,5 tahun, dan akhirnya terjun dalam organisasi Les Kopakue. Nah, kemudian akhirnya di sini kan Burhanuddin Radhi kan merupakan salah satu mahasiswa jurusan teknik apa ya saya lupa. Jadi beliau merupakan salah satu orang yang paham betul untuk membuat sebuah animasi bersama istrinya. Jadi lahirlah karya Upin Ipin hasil dari Burhanuddin Radhi dan istrinya bernama Ainun gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, animasi Upin dan Ipin itu banyak sekali menuai ketertarikan dari berbagai negara gitu. Dari Amerika Serikat bisa mencontohkan dari Amerika mencontohkan seperti halnya Upin Ipin dengan membuat suatu animasi Disney. Kemudian dari Malaysia juga tertarik sekali, kemudian dari berbagai negara ingin membeli, dan kemudian ada yang negara yang membeli sebuah animasi Upin dan Ipin, tetapi mereka menawarkannya dengan harga yang sangat murah gitu. Jadi kata Burhanuddin Radhi sama istrinya itu, kalau ditawar dengan sangat murah, itu mereka menolak gitu. Kayak di situ dari pihak Malaysia memberanikan diri untuk menawarkan harga setingginya, akhirnya dibeli gitu. Nah, cuman nanti di situ akan diubah sedikit sama pihak Malaysianya gitu. Dan jadilah suatu animasi yang di situ sudah dirancang dengan sangat baik. Aktor-aktornya juga ceritanya, jadi 42 episode kalau nggak salah. Dan itu untuk memberikan suatu pesan moral kepada warga Malaysia bahwasanya kondisi seperti inilah yang dibutuhkan, bukan kondisi yang rasis antar satu sama lain, menghina antar agama, antar ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan propaganda, otomatis kan propaganda itu kan mengarahnya ke politik ya. Jadi saya sudah sampaikan ada 3 misi dari propaganda itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat khalayak untuk pro terhadap pemerintah gitu. Nah, kalau dalam serial animasi Upin Ipin itu kan tidak ada cerita yang di situ mengandung untuk kita tuh pro kepada negara apapun gitu. Jadi tidak ada nilai negatif apapun gitu. Yang kedua, melakukan perlawanan terhadap elit politik ataupun partai politik gitu ya. Nah, kalau kita mengulas lagi, mengurai skema dalam anime Upin Ipin, itu tidak ada sama sekali suatu bentuk perlawanan
terhadap pemerintah ataupun dari partai politik. Yang ketiga itu membuat suatu propaganda yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Kita lihat tidak ada sama sekali anime Upin Ipin itu memperlihatkan konflik antar masyarakat, entah itu konflik antar kelompok ataupun konflik antar individu, itu tidak ada. Nah, makanya saya di sini tidak sepenuhnya benar bahwasanya Upin dan Ipin itu merupakan propaganda yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Agung Suprio ya. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat ini, jika seandainya memang ada pendapat lain, mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita ditanya, karena saya melihat berbagai kritikan dari netizen bahwasanya kok kenapa televisi di Indonesia itu tidak mengikuti televisi yang ada di Malaysia gitu. Waktu Agung Suprio melakukan podcast dengan Teddy Kobuzri itu dia mengatakan bahwasanya kita kekurangan biaya. Kita kekurangan biaya dalam membuat sebuah animasi. Alasannya seperti itu. Kalau dalam hemat saya sendiri, dalam catatan saya, kalau alasan seperti itu merupakan alasan yang sangat klasik ya. Karena kalau kita berbicara mengenai biaya, ya Indonesia biaya pasti banyak. Pajak selalu terus menerus, dan banyak sekali dana-dana yang mungkin bisa membantu untuk mengembangkan sebuah karya animasi gitu. Nah, tentunya kalau kita ingin meniru animasi seperti halnya Upin Ipin, ini ada satu sisi yang berbeda gitu. Di satu sisi alasan Malaysia membeli anime Upin Ipin untuk memberikan pesan moral kepada rakyatnya. Nah, ini dari Indonesia sendiri itu kalau misalkan mau mengikuti animasi Upin Ipin itu mau dibuat seperti apa gitu. Padahal di Indonesia sendiri itu sangat berbeda gitu. Indonesia dengan Malaysia itu memiliki keberagaman yang sama. Dalam satu sisi Malaysia memiliki kebinekaan, satu sisi Indonesia memiliki kebinekaan juga gitu. Namun isinya berbeda. Kalau dalam Indonesia itu tidak ada yang namanya ada negara apa sih, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Nepal, itu nggak ada sama sekali di Indonesia gitu. Yang ada adalah suku, ras, sama kebudayaan gitu. Ya, kalau Malaysia kan ada banyak negara, orang India, orang Cina, orang Konghucu. Jadi mereka cocok-cocok aja membuat animasi seperti itu gitu. Nah, cuman di sini sebenarnya pemerintah itu tidak sadar bahwasanya televisi di Indonesia itu saat ini memang kurang layak untuk dipertontonkan, apalagi sinetron di Indosiar yang mungkin saat ini masih berkembang dan kemudian menyebar dari RCTI, SCTV, dan kemudian semuanya menjadi sinetron gitu. Nah, kalau kita menjawab dari pertanyaan netizen, bisa nggak sih Indonesia itu seperti halnya Malaysia? Kita tanya mereka, pada tahun 2005, intinya tahun 2000 sampai 2010, atau 2000 sampai 2005, itu dalam tayangan Indonesia ada yang namanya Si Bolang, ada yang namanya Laptop Si Unyil, ada yang namanya Si Petualangan. Nah, tayangan-tayangan seperti itu justru memberikan nilai positif yang lebih dari negara Malaysia gitu. Kalau kita bicara mengenai toleransi, sedari dulu juga negara kita sudah negara toleransi. Meskipun ada beberapa hal yang di situ ada terjadi pemberontakan ataupun kericuhan gitu. Cuman darah nasional ataupun integritas kita sudah ada sejak dulu gitu. Nah, tayangan seperti Ragam Keindonesiaan di Trans 7 setiap subuh, kemudian Laptop Si Unyil, kemudian Si Bolang, itu sudah bisa dikatakan sebagai tayangan yang memberikan nilai positif sama halnya anime Upin dan Ipin gitu. Cuman di sini yang dipertanyakan adalah kok hilang gitu, kok tayangan seperti itu sekarang ini hilang gitu, mulai dari Laptop Si Unyil yang memperkenalkan bagaimana produksi ini dibuat, yang kesehariannya kita makan, bisa kayak biskuit, susu, atau apapun, pembuatannya seperti ini. Terus Si Bolang memperkenalkan kita terhadap budaya yang ada di Indonesia gitu. Kita diperkenalkan bahwasanya inilah budaya dari Nusa Tenggara Timur, inilah budaya dari Nusa Tenggara Barat gitu. Dan Ragam Ke-Indonesia pun sama, inilah kebudayaan dari Bali, ini kebudayaan dari Aceh, ini kebudayaan dari ini. Nah, dari 3 tayangan tersebut yang saya catat itu merupakan salah satu tayangan yang benar-benar memberikan nilai positif dan nilai wawasan yang sangat luas gitu bagi kita gitu. Kok bisa hilang ataupun dihentikan, kok bisa seperti itu gitu. Nah, kalau Pak Agus Suprio mengatakan bahwasanya kekurangan biaya, saya rasa itu alasan, itu adalah angan-angan ya. Yang
perlu ditekankan adalah dukungan. Sebenarnya saat ini yang perlu pemerintah lakukan adalah dukungan, dan saat ini yang perlu Agung Suprio lakukan adalah dukungan, bukan hanya mengkritik ataupun menyampaikan bahwasanya Upin Ipin adalah propaganda. Kalau kita meneliti arti dari propaganda ataupun kita mendeskripsikan, itu beda jauh dengan sebuah animasi gitu. Animasi dengan politik itu sangat jauh gitu. Lagi juga mereka mengkritik juga bahwasanya mereka tidak melakukan sebuah propaganda gitu. Jadi yang saya bingungkan itu, Agung Suprio ini apakah sudah paham betul dari apa yang kemudian menjadi misi dari propaganda itu sendiri. Nah, kemudian tadi pemerintah itu kurang dalam pendukungan para pemuda-pemudi yang memberikan suatu kreativitas yang sangat terbiasa gitu, memberikan karya imajinatif gitu. Kita lihat sekarang sebuah animasi Tekotok, mungkin ya Tekotok, Fernalta, ataupun animasi yang saya lihat tadi di YouTube, animasinya seperti anime yang di situ gambarannya anak-anak SMA. Itu mereka menyediakan sebuah kreativitas, dan juga di satu sisi ternyata di balik anime itu memberikan propaganda seperti halnya Tekotok ya. Saya lihat Tekotok itu sering kali mengkritik pemerintah ataupun menyindir pemerintah. Nah, itu harusnya mereka yang didukung gitu. Kok mereka tidak dibina, mereka tidak ditayangkan di televisi gitu. Animasi-animasi seperti itu. Dan kemudian kenapa tayangan seperti si Bolang, Laptop si Unyil itu sudah tidak ada gitu. Sekarang yang lebih ditekankan adalah sinetron dan tayangan-tayangan yang tidak bermutu ya. Mungkin Mata Najwa yang masih bertahan ya. Jadi seperti itu. Jadi Agung Suprio ini perlu pendukungan penuh terhadap pemuda dan pemudi gitu. Ada mahasiswa yang menciptakan salah satu energi alternatif, tapi dari pemerintah sendiri tidak langsung turun tangan untuk mengembangkan ataupun mengembangkan dan membinai untuk terus berkembang gitu. Ada salah satu mahasiswa yang menciptakan listrik, tapi pemerintah tidak peduli gitu. Nah, ini yang kurang dari pemerintah itu adalah kepedulian gitu, dukungan gitu. Nah, kalau Agung Suprio ini bicara mengenai biaya, saya kira salah gitu. Yang perlu diperhatikan dalam Agung Suprio adalah dukungan penuh gitu. Karena ya gitu, ya begitu banyak hal yang sering kita lihat gitu di era seperti ini gitu. Mungkin era seperti ini yang paling didukung adalah mereka yang memberikan suatu karya yang kurang dalam nilai norma ataupun kurang dari nilai positif. Itu dari pemerintah sendiri itu mendukung gitu. Seperti halnya memang mendukung secara penuh untuk memecatkan anggota KPK. Ini saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai suatu propaganda, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dari propaganda, kemudian praktik apa yang dilakukan oleh propaganda, sejarahnya seperti apa, taktiknya seperti apa, dan juga strateginya seperti apa. Terlebih di era digital seperti ini, yang namanya propaganda itu sering banyak dilakukan oleh banyak orang gitu. Entah itu individu ataupun kelompok. Itu seringkali dilakukan oleh seluruh orang di penjuru dunia ya. Apalagi kalau kita sudah sampai pada bulan pemilu, itu mereka itu bakal melakukan sebuah propaganda gitu, propaganda untuk mendukung sepenuhnya misi yang pertama tadi, mendukung sepenuhnya pro terhadap partai ini gitu, mendukung sepenuhnya terhadap Jokowi ataupun Prabowo gitu. Jadi propaganda era digital itu seperti ini gitu. Beda jauh dengan propaganda yang dimasukkan oleh Agung Suprio terhadap animasi Upin dan Ipin gitu. Nah, dalam rangkaian animasi Upin dan Ipin itu tidak ada unsur misi propaganda gitu. Jadi saya tidak tahu kenapa Agung Suprio itu mengatakan seperti itu. Padahal sangat jauh arti dari propaganda dihubungkan dengan animasi Upin Ipin. Jadi kalau misalkan saya menjadi Agung Suprio mungkin ya, ya menjadi Agung Suprio mungkin ya saya akan memberikan dukungan sepenuhnya gitu untuk pemuda-pemuda yang memiliki karya gitu. Seperti halnya tadi animasi Tekotok, animasi ini tuh ciptaan pemuda-pemuda hebat gitu yang perlu dibina, perlu dibimbing, dirangkul agar kedepannya animasi itu bisa menjadi lawan animasi-animasi lainnya gitu.
Karena ya Malaysia merupakan negara salah satu Asia yang animasi Upin Ipinnya itu sudah dikenal oleh wilayah negara khususnya di Asia Tenggara gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari penyampaian tadi aku cukup karena tadi saya hanya sedikit menyampaikan pemaparan sedikit terkait apa yang kemudian menjadi persoalan terkait propaganda di animasi Upin dan Ipin. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang saya bisa jawab, saya bisa. Yang saya jawab, yang ada pertanyaan bisa saya jawab, nanti saya jawab. Jika seandainya saya tidak bisa jawab, nanti saya lemparkan ke sahabat atau sahabat ya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sahabat Nugi atas pemaparannya. Makning. Untuk sahabat-sahabati, apakah ada yang ingin berpendapat atau menambahkan supaya diskusi ini lebih seru? Ayo yang mau berpendapat yuk. Atau yang mau bertanya, saya persilakan. Nanti bisa dijawab sama sahabat Nugi atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya izin bertanya kepada sahabat Nugi. Monggo. Oh, Jika Upin Ipin itu termasuk propaganda seperti yang dikatakan sama Ketua KPI, kenapa masih ditayangkan di televisi Indonesia? Terima kasih. Sahabat Nugi, apakah mau langsung jawab pertanyaannya atau ditampung terlebih dahulu? Tampung dulu aja deh. Baik, untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau menambahkan materi yang sudah dipaparkan oleh sahabat Nugi tadi, saya persilakan. Oke, sebenarnya izin menjawab dulu ya pertanyaan dari siapa tadi? Tazkia ya? Siapa tadi? Iya, Taskia Salsabila Safwan. Oke, jika seandainya memang serial anime Upin Ipin itu termasuk propaganda, kenapa kemudian masih ditayangkan di televisi Indonesia gitu? Saya rasa gini, jika seandainya memang Upin Ipin itu propaganda, nah ini kan hanya suatu pendapat ya, hanya suatu pendapat dari Ketua KPI itu sendiri gitu. Dan beliau melakukan uh, sebuah apa ya istilahnya itu sebuah pemberitahuan bahasanya animasi Upin Ipin ini termasuk propaganda gitu. Terus juga waktu podcast bersama Deddy Kobuzier pun di situ kebanyakan mengalihkan isu gitu. Bahkan Saipul Jamil pun mau ditayangkan di televisi gitu. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang perlu kita untuk menjawab bersama gitu. Jadi jika seandainya memang ditayangkan di Indonesia terus termasuk propaganda, saya kira aduh gimana ya, ini saya masih awam gitu ya. Oke, jadi jika seandainya memang Upin Ipin itu propaganda, ya propagandanya itu dalam misi yang mana gitu. Karena kan ada 3 misi tadi. Yang pertama mungkin membuat khalayak untuk pro terhadap pemerintah. Yang kedua melawan elit politik ataupun partai politik. Yang ketiga itu membuat kericuhan dalam masyarakat.
Nah, jadi ranahnya itu kemana gitu. Ranah propagandanya itu kemana gitu. Kalau seandainya memang Upin Ipin ini melakukan propaganda, misal dalam tayangan televisi ada salah satu aktor yang di situ melakukan sebuah ketidakmoralan gitu, kayak misal tadi Fizi menghina Upin Ipin yang tidak punya orang tua gitu. Nah, jika seandainya di situ ada tayangan Susanti dilecehkan ataupun Susanti di ini, nah itu sudah termasuk propaganda gitu. Jadi itu sudah termasuk dalam misi yang ketiga, yaitu menimbulkan suatu kerucuhan dan apa ya, yang ketiga itu tadi membuat suatu propaganda yang menimbulkan suatu keributan dalam masyarakat. Nah, nanti kan kalau misalkan dalam serial seperti itu terjadi, ya maka itu bisa kemungkinan besar disebut sebagai propaganda gitu. Karena di situ sudah jelas dari Susanti sendiri, dari orang Indonesia ketika dilecehkan, ketika dibantai ya, dibantai sama Esan mungkin atau dibantai sama Mael ya. Ya itu kalau seperti itu ya orang Indonesia sendiri bakal murka gitu. Nah, ini kan yang dipertanyakan misi apa gitu. Misi apa yang dilakukan oleh serial animasi Upin Ipin gitu. Jadi mungkin situ tadi ya. Mungkin kalau dari sahabat atau sahabati lain yang mau menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Sahabat Nugi atas penjelasannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain yang ingin menambahkan dari pendapatnya Nugi, saya persilahkan. Izin masuk sekaligus mau bertanya. Iya, silakan Mas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Melihat mendengar pemaparan dari saudara tadi, saya hanya yang lebih ini propaganda. Itu justru malah banyak yang dijelaskan sahabat tadi. Propaganda dengan menggunakan animasi ini memang sudah tidak asing. Dalam sejarah propaganda menggunakan animasi ini sudah dilakukan oleh negara-negara besar yang digunakan untuk kepentingan perang dunia kedua. Yang saya ingin tanyakan dan saya masih bingung itu sebenarnya motif dari Ketua KPI melontarkan statement yang menunjukkan bahwasanya Upin Ipin ini merupakan propaganda itu apa dan untuk kepentingan apa dan manfaat buat bangsa Indonesia itu apa. Mungkin saya belum melihat secara lengkap mengenai podcast dari Deddy Corbuzier dengan Agung Supriyo ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Alham Dwi Rizky. Untuk sahabat Nugi atau sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Alham Dwi Rizky, saya persilakan. Oke, sebenarnya izin menjawab ya dari Mas Alham ya. Tadi suaranya agak sedikit kepotong. Jadi gini, kenapa Agung siapa tadi susah banget. Agung Supriyo itu mengatakan bahwasanya anime Upin Ipin ini propaganda, kepentingannya apa, alasannya apa? Karena dari pandangan beliau, propaganda sendiri itu kan memberikan sebuah pesan, memberikan suatu pesan terhadap orang untuk meyakinkan bahwasanya pesan inilah merupakan pesan yang sangat baik gitu. Nah, si Agung Supriyo, Mas Agung Supriyo itu memberikan bahwasanya propaganda yang dimaksud dari serial Upin dan Ipin itu adalah multikultural, sama moral, ramah akan keberagamaan, kemudian saling toleransi. Yang dianggap propaganda dari Mas Agung Supriyo itu seperti itu. Nah, kalau kita fokus ke propagandanya, sebenarnya kalau propaganda ditaruh dalam penyambar seperti itu ada sedikit kesalahpahaman gitu, karena
penempatannya itu nggak tepat gitu. Jadi kepentingan dan alasan mengapa Mas Agung Suprio menjelaskan bahwasanya Upin Ipin ini merupakan propaganda ya karena beliau menganggap propaganda itu hanya memberikan sebuah pesan aja gitu, menyampaikan sebuah pesan dan juga mempengaruhi, mendoktrin ataupun memberikan pergerakan terhadap masyarakat Indonesia bahwa inilah citra dari animasi Malaysia yang memberikan multikultural ataupun memberikan moral, memberikan toleransi kepada penonton gitu. Jadi propaganda yang dimaksud dari Mas Agung Suprio itu seperti itu, alasannya seperti itu. Jadi makanya saya tadi bilang ini Mas Agung Suprio ini paham nggak sih yang dimaksud dari propaganda itu, paham nggak sih praktik yang dilakukan itu seperti apa, kemudian strategi komunikasinya seperti apa, kemudian tadi misi yang paling penting. Jadi ya mungkin yang Mas Agung tahu terkait propaganda ya itu aja kayak penyampaian pesan gitu. Nah, kalau misalkan Mas Agung membaca propaganda itu seperti apa, mungkin beliau tidak akan mengatakan seperti itu. Gitu. Terlebih kalau kita kaitkan dengan sastra ya, sastra propaganda gitu. Ya tadi Mas Ahlam menyampaikan bahasanya sebuah anime itu tadi agak kepotongnya sebuah alat untuk peperangan pada Perang Dunia Kedua. Sebenarnya dahulu itu yang sebagai alat peperangan dalam propaganda itu sebenarnya sastra. Sastra yang di situ bagian dari seni yang mengekspresikan kehidupan manusia. Gitu. Jadi sastra itu merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh sastrawan yang kemudian dikeluarkan untuk mewakili apa yang kemudian kondisi masyarakat itu terjadi gitu. Seperti halnya mungkin Pramudia Anantur ataupun sastra perjuang yang berbahaya kayak mungkin yang kita kenal sekarang ini adalah Wiji Tungkul ya yang sangat familiar di saat kondisi demokrasi seperti ini gitu. Itu merupakan alat propaganda gitu. Nah, jadi si Mas Agung Suprio ini harus tahu betul gitu apa definisi dari propaganda. Bukan hanya menyampaikan pesan saja gitu. Bahasanya inilah Upin Ipin itu memiliki multikultural. Inilah Upin Ipin mempunyai nilai moral, nilai positif, nilai normal gitu. Baik agama maupun ras suku gitu. Jadi alasan dan kepentingannya memang seperti itu sih Mas. Jadi kalau strategi komunikasi ya ataupun gaya komunikasinya tidak tepat, ya maka akan ada sedikit kesalahpahaman dari kalangan orang gitu, mulai dari netizen Indonesia ataupun netizen Malaysia gitu. Mungkin sekiranya situ sih Mas Aham. Mas Nugi izin tanya Mas. Waduh, ya monggo susah. Gini Mas, saya nggak membahas tentang ya Upin Ipin itu propaganda atau enggak sih. Pada faktanya ya Upin Ipin itu propaganda atau enggak itu saya ya soalnya susah juga ya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, seandainya jika serial Upin Ipin itu propaganda, nah terus kenapa gitu Mas? Terus dampaknya itu apa dampaknya itu loh? Itu aja sih Mas. Oke Mas Susanto. Iya sih. Kalau apa tadi Mas Susanto ulang? Tadi agak kepotong. Gimana? Bisa diulang nggak tadi pertanyaannya? Gini ya, pertanyaannya itu terlepas dari Upin Ipin itu propaganda atau enggak propaganda, yang menjadi pertanyaan itu seandainya Upin Ipin itu memang propaganda, terus dampaknya itu apa? Ya emang negeri kita itu emang negara hahaha ya. Maka ini sebenarnya diskusi seperti ini emang nanti ranahnya ke apa sih ya? Susanto anak ya. Melayu ya harusnya gitu ya. Iya lah, sebagai penikmat serial Upin Ipin nih Mas, selama berapa tahun dari SD sampai punya anak nih Mas. Gak ini Mas Rogi. Saya sebenarnya agak bingung sih. Kenapa sih kita kayak meramaikan kayak gimana ya? Kalau katanya sih antarlah itu. Ini kalau kita ngelihat masyarakat Indonesia kayak ya contoh aja Agung Suprio mengatakan bahwa serial Upin Ipin itu adalah bentuk propaganda. Dan kita itu seakan-akan kaget loh Mas. Duh, ya masa sih kayak gitu sih?
Dan sebenarnya kalaupun propaganda, kenapa propaganda itu kan ya ada dua, ada yang negatif, ada yang positif gitu kan. Kenapa kita kok langsung, ya memang ini mungkin tradisi masyarakat Indonesia gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh wayang Bagong atau siapa itu. Ya manusia itu yo menungso itu kayak biyo gumunan gampang gumun. Nah itu menjadikan peluang sih sebenarnya sih bagi ya orang-orang. Ya saya bikin cerita gini. Jadi diilustrasikan ceritanya itu pada waktu itu di dalam segaran itu ada ikan, terus ikannya itu berkepala ular. Ikan tapi itu sejenis ikan emas atau ikan nila gitu. Terus itu kepalanya ular. Lah terus orang-orang itu yang melihat itu yang gumun kabeh gitu Mas. Jadi gumun. Jadi karena wong-wong iku podong gumun, jadi ini dijadikan kesempatan ikan itu untuk ya berlari gitu loh. Jadi ikan itu semakin luas berekspresi gitu loh Mas. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang besar gitu antara opini propaganda atau enggak propaganda, justru masyarakat sendiri yang terlalu overthinking mungkin gitu loh. Jadi menganggap bahwa propaganda langsung ditunjukkan bahwa ini hal negatif gitu. Sebenarnya ya mungkin ini ada sebuah upaya dari Ketua KPI Agung Supriyono itu untuk meningkatkan popularitasnya dia gitu loh. Sebenarnya dari kemarin kita lihat bagaimana ketika banyaknya tayangan televisi yang menayangkan tentang itu sama Mas, yang mantan yang keluar kemarin itu Mas, Saipul Jamil itu loh, Saipol gitu loh. Itu kan ya menurut saya kalau melihat hubungan antara pesan ya melihat antara Saipul Jamil dan komentar propaganda Agung Supriyono terhadap pemimpin ini ada keterkaitan bahwa adanya suatu upaya untuk popularitas pada Agung Supriyono sih sebenarnya gitu. Dan juga ini menjadi pelajaran juga sih bagi masyarakat Indonesia. Makanya masyarakat Indonesia itu juga mengumun dulu. Jadi dulu ngerti apa-apa ya pokok propaganda itu elek. Jadi rame dulu. Jadi netizen saya gigi roda-roda nggak tercerdaskan dulu Mas. Jadi roda-roda mager baca tapi giat cerewet. Ngono ae Mas. Oke, Mas Susanto. Berarti ini Mas Susanto memberikan pendapat ya? Karo, aku aja gak ngomong apa lagi. Ya, emang kayak gini sih. Ini kita santai aja ya. Ya anggap aja kita lagi nongkrong lah gitu. Ngobrolin kondisi masyarakat Indonesia gitu. Ya gitu, emang negara kita tuh negara hahaha gitu ya. Orang belum tahu apa-apa langsung heboh. Kayak misal orang belum ke Arab udah ke Arab-Araban gitu ya. Orang belum ke ini udah ke ini-inian gitu. Ya ini ketika munculnya era globalisasi, kemudian kita dalam revolusi 4.0, teknologi, kemudian cari cuan juga dalam teknologi, dalam media massa, menghasilkan uang gitu ya. Yaitu mungkin agak benarnya tadi Mas Susanto untuk meningkatkan popularitas dan uang gitu, sehingga ada kerjasama antara Deddy Corbuzier, dari Kompas, dari televisi. Jadi mereka tuh kayak, wah ini duit nih. Ini kalau misalkan si Agung Supriyo kayak gini, wah banyak yang ini nih. Kayak misal di Corbuzier ajak dia buat podcast, itu kan banyak yang nonton, duit juga ngalir terus gitu. Terus juga Kompas membuat sebuah kutipan, kalau dilihat banyak orang kan dapat duit juga gitu, masa juga. Ya gitu Mas, emang ya ini tadi Mas Ivan tadi nyampean YouTube lebih dari TV boom ya, emang realitanya kayak gitu. Emang ketika dunia pindah ke YouTube ya semua orang akan berlomba-lomba gitu. Cuan, iya Mas, cuan. Jadi ya, Oh iya, izin menambahkan Mas Buni. Kalau Mas Nugi, menurut saya apa yang disampaikan Agung Supriyono itu ya memang bentuk propaganda, Mas. Tapi ya positif gitu loh. Hanya saja sih masyarakat menanggapinya itu yang kayaknya loh. Ini menurut saya nggak tahu juga loh. iya. Cuma kan people plus 62 kan lebih enaknya ke negatif gitu, nggak ngarah ke positifnya gitu. Jadi hayo banyak yang komen, hayo banyak yang ini, hayo lah, hayo barbar negara kita tuh emang barbar gitu. Oke, mungkin yang lain kalau ada yang ingin berpertama silakan, mungkin dari Lord Agung Dimas silakan. Ya Lord Dimas nih biasanya. Yang lain dulu.
Yuk sahabat-sahabat yang mau berpendapat, saya persilakan. Ini untuk Mas Rizwan yang termasuk dalam divisi aksi propaganda, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Risana metu anjir. Ini lo Raka mau ngomong tapi malu. Ayo Raka, silakan. Ayo Raka. Tadi katanya mau ngomong Raka. Ayo Raka biar gak sebatas wacana. Yang lain dulu, Mas. Yang lain, monggo. Semuanya difasilitasi. Mungkin dari Bang Vicky ada pendapat gak Bang? Apa ya? Kalau saya nganggapnya ini ya, kalau ngomongin Upin Ipin kan kita tahunya itu foto profilnya di mana tuh Bang? Keren tuh. Hah? Ini di Singapura, bukan Malaysia. Oh, keren Malaysia. Bukan Malaysia, nggak ada kayak gitu. Itu propaganda nggak tuh masuk itu? Kalau lihat foto profil kayak gitu. Ini kalau ngomongin Upin Ipin ya, apa namanya? Ya emang apa kartun kesukaan kita juga kan, kartun kesukaan pas SD. Jadi kalau pulang sekolah tuh kadang ada Upin Ipin nonton setiap sore, atau misalnya pulang ngaji, ada Upin Ipin nih, ya kita nonton dari episode awal sampai sekarang. Walaupun sekarang udah nggak nonton lagi, cuman kan eksistensinya seru banget gitu loh. Cuman kalau ngomongin propaganda ya, ini termasuk propaganda juga dari Malaysia. Maksudnya propaganda tuh ya propaganda bahwa Malaysia tuh bisa menciptakan satu kartun yang dengan alasan rasis ya, Nugi ya. Tadi kan sempat diomongin rasis kan. Jadi dengan adanya contohlah Jarjit dari India, terus Susanti dari Indonesia, Mei Mei atau Atom dari Cina, itu kan sebuah keberagaman ya, bahwa kita perbedaan cuman bisa satu gitu. Itu ya termasuk propaganda. Cuman ya kembali lagi ke respon masyarakat sih. Masyarakat kan taunya judulnya doang, nggak tahu isinya apa. Ya, kalau dari saya seperti itu. Oke Mas Vicky. Ini harusnya Tazkia yang ini Tazkia gimana Tazkia? Ini yang ditanya Taskia siapa ya? Mohon maaf nih Taskia ada dua. Yang moderator. Ya, ini Tasya itu juga Upin Ipin nggak? Bisa diulang tadi gimana? Putus-putus soalnya di aku. Ya gitu, tadi Mas Vicky menambahkan bahwasannya kalau dari serial Upin itu merupakan salah satu propaganda yang positif gitu. Cuman ya cuman ya itu yang paling kurang ininya sikap dari masyarakat itu terkait Upin Ipin gitu. Makanya ya kembali lagi ke masyarakat sih tentunya. Makanya ini tujuan mengkiblatkan intelektual itu perlu banget gitu ya, dari Mas Danang gitu ya. Jadi perlu banget itu biar masyarakatnya itu pada paham semua gitu, biar nggak barbar. Halo, izin masuk. Nah, iya, Iya silakan Dimas. Silakan nih Mas, monggo. Makasih Mas Nugi, Mas Menteri BEM Kastrat. Dan juga ini ada Mbak Taskia, ada dua Taskia ini representasi dan juga simbolisasi Upin Ipin di tubuh rayon gitu. Jadi nanti sempat bingung gitu, kok yang ngomong Taskia dua-duanya hampir mirip semua. Dan ini menjadi salah satu pengalaman nyata kita bahwa ternyata Upin Ipin itu sudah hadir dalam kehidupan kita gitu. Dan saya sedikit menggarisbawahi sih
mengenai Upin Ipin dan juga propaganda. Ini menjadi salah satu isu yang hangat dan PMII sebagai salah satu civic society di kampus punya tanggung jawab untuk merespon isu-isu yang tengah berkembang dan ini menjadi isu-isu yang menarik gitu untuk didiskusikan biar PMII itu tidak terlalu indaki membahas mungkin persoalan agama belaka atau mungkin persoalan ini dan itu. Dan menurut saya yang perlu dipahami adalah definisi propaganda itu sendiri. Seringkali propaganda itu dimaknai berdasarkan satu pemahaman makna. Jadi propaganda itu istilah yang memiliki konotasi makna negatif gitu. Propaganda itu seringkali digunakan untuk tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan praktis. Misal tadi sudah disebutkan oleh Mas Nugi untuk propaganda untuk kepentingan perang. Jadi di masa Aremania kok nganggur jersey ini sangat penting untuk mendefinisikan suatu ibaratnya suatu kondisi gitu ya. Dan propaganda itu konotasi maknanya itu negatif gitu. Propaganda itu penuh dengan keterpaksaan, kemudian penuh dengan agenda penjajahan pikiran yang tidak yang setiap individu itu sebenarnya tidak menerima, tapi ia dipaksa menerima suatu hal dan menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran yang harus diimani dan juga diamini. Dan itu propaganda. Nah, kalau tadi dari penjelasan Mas Nugi dan juga Mas Susanto, propaganda dalam segi positif itu lebih tepatnya dikenal dengan istilah mungkin internalisasi pengetahuan, sosialisasi. Nah, itu lebih tepat. Karena kalau propaganda itu hampir mirip-mirip dengan indoktrinasi. Lah, indoktrinasi itu selalu digunakan dalam menjelaskan situasi-situasi yang tidak baik. Misal ISIS mengindoktrinasi bla 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 gini. Itu kan jelek kan. Nah, sementara untuk sesuatu yang baik, mengandung pesan-pesan transformatif, mengandung pesan-pesan moral, itu kan diinternalisasikan dan disosialisasikan kepada seluruh individu dengan proses dan juga penerimaan yang seksama gitu. Jadi individu yang menjadi objek penerimaan pesan-pesan transformatif itu aktif banget sengoy aku. Itu namanya tidak ada pemaksaan gitu, tidak ada unsur pemaksaan dan itu legowo gitu. Semisal Pancasila itu bukan indoktrinasi, tapi itu merupakan sebuah konsensus yang emang kita legowo terima dan analogi itu mungkin kita bisa pakai dalam menggambarkan Upin Ipin gitu. Tadi kan Upin Ipin dijelaskan oleh Mas Nugi keberagaman, kemudian toleransi, kemudian tadi ada juga etnisitas dan semuanya itu mengarah pada sebuah tindakan untuk menghadapi tantangan keberagaman, kemudian menghadapi menghadapi diskriminasi rasial, dan itu nilai-nilai itu bisa kita ambil untuk membentuk perilaku dan juga pengetahuan kita. Jadi mungkin itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa penggunaan istilah dan juga redefinisi makna itu penting, bahwa propaganda itu konotasi maknanya negatif, sementara untuk yang positif itu lebih cenderung kita menggunakan istilah sosialisasi dan juga internalisasi. Mungkin itu saja sih dari saya. Silakan yang lainnya bisa menambahi biar sesi diskusi kita lebih interaktif gitu mengenai Upin Ipin. Ini kan materi yang menarik dan Upin Ipin kan udah lekat gitu dalam ingatan kita hampir selama 10 tahun namanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya sahabat Dimas. Tadi katanya sahabat Raka ingin berbicara. Ayo sahabat Raka, saya persilakan untuk speak up. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya cuman ini aja sih mendukung dari pendapat dari pertanyaan Dimas tadi mengenai penggunaan bahasa atau penggunaan diksi. Dan dari kasusnya ketua KPI sendiri itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa
kita harus berhati-hati dalam penggunaan diksi atau penggunaan kata-kata, karena jika kita salah persepsi atau salah pemaknaan, maka masyarakat itu secara luas akan salah paham gitu loh dengan tujuan atau apa dari apa yang kita ucapkan gitu. Itu aja sih. Tadi kayaknya Mas Raka nganu menganalogikannya dengan Nusarara, kemudian dengan si Unyil, ngetik banyak loh di WA aku. Jadi jangan terjebak dalam wacana daki-daki. Ini udah difasilitasi berbagi ilmu. Hehehe. Mikir Pak Anif seksuk langsung. Gini aja sih apa? Mengemukakan pendapat lagi yang dari itu sih. Saya apa dari penelaan saya terhadap dari Kompas TV pada 11 September 2021 itu dalam wawancaranya Ketua KPI Bapak Agung Supriyo itu sesuai dengan yang diterangkan oleh Mas Dimas dan Mas Nugi terkait penjelasan penggunaan kata propaganda dalam kartun Upin Ipin. Menurut beliau itu ya propaganda yang dimaksud adalah propaganda yang baik. Namun Ketua KPI ini seperti tidak memahami gitu loh bahwa apa yang dipahami oleh masyarakat luas mengenai kata propaganda itu adalah sesuatu yang buruk. Meskipun dalam artian propaganda itu sebenarnya juga memiliki dua tujuan atau dua fungsi, yaitu propaganda yang baik dan juga propaganda yang buruk. Seperti itu. Jadi lebih ditekankan ke kita belajar bersama-sama lah dari kasus Ketua KPI ini, bahwa dalam penggunaan kata untuk disampaikan kepada masyarakat luas kita harus lebih berhati-hati gitu, dan juga memahami pengertian yang dipahami oleh masyarakat luas gitu, sehingga tidak terjadi saya seperti sekarang ini jadi kisruh-kisruh gitulah, seperti itu. Pasti Mas. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain yang ingin berpendapat, ini dari Mas Adib selaku ketua, apakah ingin menambahkan atau berpendapat? Mas, saya persilakan. Jadi sahabat Susanto ingin berpendapat sepertinya, saya persilakan. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, kalau mendengar pemaparan dari Mas Dimas tadi tentang propaganda itu sendiri, berarti ya mungkin ada kesalahan dari Pak Agung sendiri gitu, yang salah memakai diksi untuk mengecap serial Upin Ipin. Malah saya beranggapan ya yang pas untuk dikatakan propaganda itu bukan serial Upin Ipin, tapi Pak Agung sendiri yang melakukan propaganda. Itu aja gitu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin berpendapat, saya persilakan. Ini ada Mas Adib, Mas Alham, Dwi Erwin, ini temanku waktu man. Ayo Erwin, apabila ada yang mau disampaikan, saya persilakan Erwin. Mbak Elzandia, Mas Vicky, Mbak Isna, Ivan, Mbak Lutfi, Mbak Lutfia. Ini dari Mas Susanto
Sebagai orang Melayu sendiri, gimana tanggapannya? Kan punya kemiripan etnisitas sama topik yang berkaitan ini. Tanggapan tentang apa, Pak? Tentang Upin Ipin yang dari Malaysia, kan sama-sama dari orang Melayu gitu. Ya, tanggapan gimana ya, Mbak? Ya enggak. Kalau saya pribadi sih, ya biar aja meskipun Upin Ipin dikatakan propaganda, karena menurut saya sih, saya kembali lagi ke tadi, ya mungkin ini bentuk propaganda dari Pak Agung sendiri yang ingin menaikkan popularitasnya gitu ya, mungkin dari buat cari uang lah, kan diundang Deddy Corbuzier itu kan uangnya banyak gitu kan, karena ya kita melihat kasus sebelumnya memang ada keterkaitan gitu loh, yang mumpung lagi naik gara-gara Saipul Jamil, ya kemudian buat propaganda lagi ya, terus mengecap Upin Ipin sebagai serial propaganda, dan alhasil ya memang benar, dan itu ya booming gitu loh ya, dan diundang sama Deddy Corbuzier, ya kita juga ngerti juga kan podcast Deddy Corbuzier itu yang apa, iklannya banyak gitu kan, sponsornya gitu kan, jelas uangnya juga besar gitu kan ya. Ini kan ini cuma pandangan negatif aja sih. Saya pribadi ya sebenarnya saya biasa aja gitu, Mbak, nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya, mungkin anggap aja itu jalan Pak Agung cari uang lah, atau cari ya gitulah. Saya pribadi biasa aja sih. Oh iya, dan juga saya pribadi juga nggak terlalu bangga dengan serial Upin Ipin sih. Cuma saya yang merasa terhibur aja dengan serial Upin Ipin gitu. Ya meskipun saya di rantauan kan nggak ada TV gitu kan, masa aku mau keluar Mindo terus request tayangan TV mau harus nonton Upin Ipin tuh nggak mungkin. Jadi saya biasanya nonton dari YouTube gitu, lihat episode baru. Itu memang menarik, itu menghibur sih menurut saya sih. Dan kalau merasa bangga dengan karya yang berbahasa Melayu, saya sih ya apresiasi, tapi ya nggak terlalu wah gitu lah. Untuk sahabat-sahabati, apabila ingin berpendapat, saya persilakan. Apabila sudah tidak ada yang ingin berpendapat, saya cukupkan diskusi pada malam hari ini. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemantik kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Nugi, yang sudah memantik diskusi ini dengan baik. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktunya dan menyimak dengan antusias diskusi pada malam hari ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, yaitu bahwa tadi sudah disampaikan oleh sahabat Nugi, bahwa Agung Suptrio itu selaku Ketua KPI itu mengatakan dalam propagandanya itu kita itu harus menggunakan strategi dalam komunikasi yang khusus untuk merealisasikan propaganda tersebut. Nah, gaya komunikasi dari Agung Suptrio ini tidak tepat sehingga terjadi kesalahpahaman mulai dari kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Sebelum pembuatan film Upin Ipin ini, di Malaysia itu terjadi rasis keagamaan. Karena di sana tidak hanya terdiri dari rakyat dari Malaysia saja, melainkan dari etnis yang lain. Pembuat Upin dan Ipin ini sebenarnya berasal dari negara Indonesia, yaitu Burhanuddin dan istrinya Ainun, yang merupakan mahasiswa ITB. Dia ini memilih untuk keluar dari unit ITB, kemudian ia join ke organisasi Lesko Pakwe,
Dan seiring dengan berjalannya waktu, animasi Upin dan Ipin menarik negara-negara lain seperti Amerika. Dengan itu, Amerika membuat animasi Disney dan juga Malaysia juga tertarik dengan serial animasi Upin Ipin ini, sehingga Malaysia membeli animasi yang diciptakan oleh Burhanuddin dan istrinya itu dengan menggunakan harga yang tinggi. Mungkin itu saja kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini. Dan akhirnya saya Tasya Kamila Sofwan selaku moderator diskusi pada malam hari ini pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi Mas Vicky. Udah pada cabut. Tadi udah screenshot sih. Oh, udah di screenshot. Tadi udah screenshot pas awal-awal. Oke, makasih semuanya.